Saya ingin berbicara mengenai seorang tokoh namanya Fazlur Rahman almarhum. Dia orang Pakistan. Nah, seringkali kita diberi kesan bahwa orientalisme itu berbahaya dan seterusnya. Saya setuju, cuma kita harus lebih mendalaminya bagaimana duduk perkaranya ya. Nah, almarhum Fazlur Rahman adalah salah satu contoh yang sangat baik untuk kita mempelajari hubungan antara Islam dan Barat, orientalisme, dan bagaimana dialog bisa dimungkinkan di antara Islam dan Barat. Fazlur Rahman adalah seorang kelahiran Pakistan. Dia lahir dari keluarga yang sangat santri, bermazhab Hanafi, seperti mazhab pada umumnya orang-orang Islam di Indo-Pakistan ya. Dia lahir di Punjab, di Panjab, yang menjadi salah satu sentral dari banyak sekali elit di Pakistan. Nah, sesudah lulus dari Universitas Panjab pada tahun 1940 awal, saya kira, dia pergi ke Universitas Oxford di Inggris, belajar dengan orientalis gitu, di sarang orientalisme. Dia mempelajari filsafat, dia mempelajari mistisisme, dan dia dikenal sebagai orang yang sangat mendalami teks-teks klasik Islam dalam bidang filsafat dan teologi. Almarhum Nurholis Majid yang pernah belajar dari Fazlur Rahman pernah menceritakan bahwa misalnya Anda bawa satu teks tidak jelas namanya siapa dan sebagainya ke hadapan Fazlur Rahman, dan dia akan dengan mudah membaca teks itu, kemudian menyebutkan ini pengarangnya siapa dan seterusnya, yang memperlihatkan betapa dia sangat menguasai tradisi klasik Islam. Nah, sesudah dia selesai pada tahun 1950-an di Universitas Oxford, dia belajar di sana sebentar di Universitas Durham di Inggris dan melahirkan beberapa karya mengenai filsafat Islam. Dia kembali ke Pakistan sebentar, kemudian dia diundang untuk menjadi profesor di Islamic Studies, di Center for Islamic Studies di Universitas McGill di Kanada. Yang menarik dari Islamic Studies di Kanada ini adalah dia dibentuk oleh seorang orientalis besar, peneliti Islam yang sangat penting, yaitu Wilfred Cantwell Smith. Ketika dia mendirikan lembaga ini, Smith minta syarat dan dipenuhi, yaitu bahwa jumlah mahasiswa Muslim dan Kristen atau jumlah mahasiswa Muslim dan non-Muslim itu sama gitu ya, kira-kira 50-50%. Jadi dia ingin menghidupkan dialog bahkan di kampus. Nah, kembali kepada Fazlur Rahman, sesudah beberapa lama dia di sana, dia diminta oleh pemerintah Pakistan untuk kembali ke Pakistan, menjalankan sesuatu yang penting di sana yang disebut sebagai pusat studi Islam. Tapi tidak lama kemudian dia karena berbagai alasan politik, dia diharuskan kira-kira untuk hijrah dari Pakistan, dan dia menetap di Amerika sampai akhir hayatnya pada tahun 1988 saya kira. Pertama dia mengajar di University of Chicago di Los Angeles, kemudian dia pindah di Amerika di Universitas Chicago ya. Nah, yang menarik dari Rahman ini adalah bahwa dia mengembangkan tradisi intelektual di pusat orientalisme, karena Chicago adalah salah satu tempat di Amerika di mana studi-studi orientalisme berkembang dengan sangat baik, dan dia menjadi seperti salah satu magnet yang menyedot datangnya banyak sekali mahasiswa baik Muslim maupun non-Muslim ke Universitas Chicago untuk belajar bersamanya. Dia disebut sebagai kiai dari Chicago. Nah, yang menarik dari keterlibatan dia di Chicago adalah bahwa dia justru menjadi penyeimbang dari banyak sekali penelitian Barat mengenai Islam yang justru dilakukan oleh orang-orang Barat. Jadi dia justru berada di sana untuk melakukan dialog sebagai seorang sarjana Muslim yang sangat besar dan melahirkan banyak karya di sana ya. Di antara karya-karyanya yang berpengaruh adalah Islam and Modernity. Itu kerjasama itu dimulai dari penelitian dia mengenai pendidikan Islam di berbagai dunia Islam. Dia juga menulis di sana Major Themes of the Quran, ya, satu buku mengenai Quran, dan dia juga menulis berbagai buku yang sangat berpengaruh, antara lain Islam judulnya, itu pengantar Advanced Introductions to Islam ya, satu pengantar yang advance gitu ya. Dan banyak mahasiswa Muslim belajar di sana, di antaranya seperti yang saya sudah sebutkan tadi adalah almarhum Nurholis Majid dari Indonesia, juga Ahmad Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i belajar di sana, dan hingga tingkat tertentu juga adalah Pak Amin Rais. Dan dari berbagai penelitian sarjana yang berkembang belakangan, kita tahu bahwa banyak sekali yang berhutang budi kepada dia karena
studi-studi dia di Chicago dan cara dia mengajar di Chicago. Di antaranya misalnya adalah Fred Donner ya, yang juga Clifford Geertz pernah bersinggungan dengan dia di sana. Semuanya itu memperlihatkan bahwa ada hal yang jauh lebih menarik dari sekedar Islam dan Kristen dalam studi-studi mengenai Orientalisme, karena di abad ke-20 para sarjana muslim sendiri yang justru datang dan mengajar di sarang Orientalisme dan memulai dialog-dialog yang lebih bermanfaat di antara para sarjana muslim dan sarjana non muslim justru di sarang Orientalisme itu sendiri.